sini saya akan menjelaskan di tugas 1 apa saja yang saya buat. Jadi di tugas 1 ini hanya mempersiapkan database pustaka booking, yaitu database pustaka. Di sini di modul itu harus ada tabel user, tabel rule, kategori, tabel buku, tabel temp, tabel booking detail, tabel pinjam, dan tabel detail pinjam. Di sini sudah ada semua yang database yang akan digunakan. Ya, untuk di tugas 2 saya membuat sebuah controller yaitu dengan nama home.php. Di dalam home.php itu saya membuat function index, dimana jika sudah login maka akan muncul nama user pada menu header, ataupun jika belum login maka akan muncul kata pengunjung pada header. Ya, selanjutnya di sini saya membuat sebuah file dengan nama header.php yang ada di folder application, view, template user di sini. Jadi di sini akan menampilkan sebuah tampilan atau view di dalamnya itu terdapat menu, yaitu ada beranda, booking, profil saya, logout, dan selamat datang. Selamat datang ini dia itu hanya berbentuk teks saja, ataupun juga pustaka ini berbentuk teks saja, dimana menunya adalah beranda, booking, profil saya, dan logout. Setelah membuat header ini, lalu saya membuat view footer atau footer.php pada folder yang sama dengan header. Ini dia footer.php. Ya, selanjutnya saya membuat view daftar buku pada folder view buku. Ini dia scriptnya. Di sini ada gambar buku itu tersebut, juga ada nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit buku tersebut, dan stok buku yang ada di aplikasi pustaka ini. Lalu ada menu detail untuk mengetahui detail tentang buku yang akan dipinjam. Lalu saya mengatur controller default, dimana di sini defaultnya saya ubah menjadi home untuk menampilkan halaman home
menampilkan halaman home jika aplikasi tersebut digunakan. Ya, ini dia hasil tampilan yang saya buat. Di sini ada menu beranda, daftar, login, dan selamat datang pengunjung. Di sini berarti si pengguna belum login. Ketika sudah login, maka tampilan selamat datang itu menjadi nama si pengguna tersebut. Ya, selanjutnya saya membuat atau menambahkan function detail buku, dimana di function tersebut akan memanggil semua data-data atau database di detail buku. Selanjutnya saya membuat detail buku di folder views, di views buku dan file detail strip buku.php. Ya, di sini akan menampilkan sebuah tampilan yang berisi judul buku, kategori, penerbit, dipinjam, tahun terbit, di booking, ISBN, tersedia, dan stok. Lalu di sini ada pilihan booking atau kembali. Jika booking maka diarahkan ke tabel atau ke form booking. Jika memilih kembali, maka tampilannya akan ke home yang tadi. Ya, di sini kita akan mencoba. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini ketika kita sudah membuat detail buku. Jadi ada gambar buku yang ingin ya. Di tugas 3 saya membuat file dengan nama modal PHP pada folder application, views, templates user. Di sini akan tampil jika memilih login, maka tampilan yang akan keluar adalah email, password, close, dan login. Lalu jika memilih menu daftar anggota, di sini diminta untuk menginput nama lengkap, alamat lengkap atau tempat tinggal, alamat email, password itu diulangi 2 kali. Lalu ada pilihan close ataupun simpan. Selanjutnya saya membuat file atau controller member.php. Di dalamnya memuat seperti pengecekan login, pendaftaran anggota, manajemen profile, dan function logout. Lalu di sini sistem akan mengecek apakah data tersebut ada atau tidak. Jika password tidak benar, maka pesan yang akan muncul adalah password salah. Lalu jika user itu belum diaktifasi, maka pesan akan muncul user belum diaktifasi. Lalu jika
email tersebut belum ada di database, maka pesan yang akan muncul adalah email tidak terdaftar. Pada function daftar, tampilan yang akan keluar adalah nama lengkap, alamat email, password, dan ulangi password. Lalu pada function my profile akan menampilkan image atau gambar user, nama user, alamat email user, dan tanggal input. Lalu terdapat function ubah profile untuk mengubah profile. Jika sudah mengubah, lalu tampilan akan menuju ke tampilan my profile kembali. Lalu ada function logout. Jika diklik maka akan menampilkan pesan Anda telah logout. Selanjutnya saya membuat file ubah strip anggota .php pada folder application views member. Di sini akan menampilkan email si user tersebut, lalu nama jika ingin mengubah, lalu gambar, lalu pilih file untuk menampilkan gambar yang lain, lalu klik ubah untuk mengubah tersebut. Jika tidak, maka di sini akan ada pilihan kembali. Lalu ada function Lalu di sini saya merubah helper pustaka _helper .php. Di sini ada function check login dan check user. Ya. Jadi kalau kita klik daftar, maka akan muncul tampilan seperti ini yang tadi kita sudah buat. Lalu jika dipilih menu login, maka akan menampilkan form login yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, kalau saya pilih profil, saya akan memunculkan data si pengguna aplikasi pustaka booking tersebut. Lalu jika diklik tombol ubah profile, maka akan muncul form untuk merubah profile tersebut. Jika sudah merubahnya, lalu klik ubah, kemudian akan mengulang ke tampilan my profile tadi. Lalu tampilan logout. Di sini kalau saya klik logout, maka menampilkan dashboard atau tampilan home pada
aplikasi pustaka booking tersebut. Di pertemuan 4 saya membuat sebuah model, yaitu model booking.php. Di dalamnya itu terdapat function get data where, get order by limit, function join order, simpan data, insert data, update data, delete data, find, kosongkan data, create time, select join, show time, kode otomatis. Selanjutnya saya membuat model pinjam .php di model. Di dalamnya itu terdapat function simpan pinjam, function select data, function update data, function delete data, function join data, dan function simpan data. Selanjutnya saya membuat controller booking.php, yaitu di dalamnya memuat function index. Function index tersebut adalah jika kita memilih buku yang kita booking, lalu di situ akan muncul gambar, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ID buku, lalu di sini ada function tambah booking untuk menambahkan pembookingan. Lalu ada function hapus booking untuk menghapus pembookingan buku. Lalu ada function booking selesai untuk membooking buku tersebut. Ya. Ketika kita klik booking, maka otomatis di menu booking ini terdapat yaitu satu buku yang kita booking. Jadi itulah hasil dari function tambah booking. Lalu jika diklik booking tersebut, menu booking tersebut, maka akan muncul tampilan data booking. Lalu pada function hapus booking yang kita sudah buat, maka di sini ada pilihan, yaitu untuk menghapus data pembookingan buku tersebut. Dan tampilan pada booking buku di sini angka 0, yang tadinya angka 1 berubah menjadi 0 karena pembookingan sudah dihapus. 5. Saya menambahkan function booking selesai pada controller booking.php. Lalu juga menambahkan info dan function export to PDF. Selanjutnya saya membuat view info booking yang terdapat dalam folder application views booking. Jadi di sini menampilkan info buku yang dipinjam, yaitu ada nomor buku, penulis, penerbit, dan tahun. Lalu juga ada gambar
buku tersebut. Lalu saya membuat bukti strip PDF .php pada folder application views booking. Jadi di sini akan menampilkan tampilan jika ingin mencetak bukti dari pembukingan buku tersebut. Selanjutnya saya menambahkan function booking detail pada controller pinjam .php yang ada di application controller. Selanjutnya saya membuat view baru di folder application view booking dengan nama booking strip detail .php atau booking strip detail .php yang di dalamnya itu memuat nama anggota, ID booking, lalu nomor, ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Lalu jika kita klik di nomor ID booking ini akan muncul booking detail yang saya sudah buat. Jika diklik kembali maka akan menampilkan daftar pembukingan yang tadi. Selanjutnya saya menambahkan function pinjam art di controller pinjam .php. Lalu setelah inilah tampilan daripada info booking.php. Jika ingin mencetak maka klik PDF. Maka akan memunculkan halaman pencetakan atau selanjutnya pada tugas 6 saya merubah controller admin, yaitu dengan memodifikasi atau menambahkan script update data buku setelah di booking serta hapus otomatis data booking saat buku tidak diambil atau tidak dipinjam oleh anggota. Lalu saya menambahkan codingan di sidebar.php yang ada pada folder application views templates sidebar.php, yaitu menambahkan menu transaksi dan data peminjaman dan juga data booking. Inilah hasil dari penambahan script atau codingan yang saya buat, yaitu ada masternya transaksi, terus ada di dalam master transaksi ini ada data peminjaman dan data booking. Selanjutnya saya membuat view daftar booking pada folder application views booking daftar strip booking .php, yaitu akan menampilkan daftar pembukingan buku. Lalu inilah tampilan yang tadi saya buat, yaitu daftar booking. Jadi di sini menampilkan
daftar pembukingan yang dibooking oleh user. Selanjutnya saya menambahkan function booking detail pada controller pinjam .php yang ada di application controller. Selanjutnya saya membuat view baru di folder application view booking dengan nama booking strip detail .php atau booking strip detail .php yang di dalamnya itu memuat nama anggota, ID booking, lalu nomor, ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun. Lalu jika kita klik di nomor ID booking ini, akan muncul booking detail yang saya sudah buat. Jika diklik kembali maka akan menampilkan daftar pembukingan yang tadi. Selanjutnya saya menambahkan function pinjam art di controller pinjam .php. Selanjutnya saya membuat function index pada controller pinjam untuk di dalam function index tersebut kita akan meload halaman view data pinjam yang ada di dalam folder pinjam, termasuk mengirimkan data seperti user, isian data yang akan ditampilkan, selanjutnya saya membuat view data pinjam yang ada pada folder application views pinjam dengan nama data strip pinjam .php. Di dalamnya itu memuat nomor pinjam, tanggal pinjam, ID user, ID buku, tanggal kembali, tanggal pengembalian terlambat, denda, status, total denda, dan pilihan. Ya, inilah tampilan dari script data pinjam .php yang ada pada folder application view pinjam. Di sini ada nomor pinjam, tanggal pinjam, ID user, ID buku, tanggal kembali, tanggal pengembalian terlambat, denda, status, total denda, dan pilihan. Selanjutnya saya menambahkan function ubah status untuk merubah jika pengunjung mengembalikan buku tersebut. Jika diklik ubah status maka status akan berganti menjadi kembali. Saya menambahkan script yang ada pada sidebar .php, yaitu di master data laporan. Di dalam master data laporan ini terdapat laporan data buku, laporan anggota, dan laporan peminjaman. Inilah hasil dari penambahan script tersebut.
ada master datanya, ada laporan, ada laporan data buku, laporan anggota, dan laporan peminjaman. Selanjutnya saya membuat sebuah controller baru dengan nama laporan.php yang di dalamnya memuat function laporan buku. Selanjutnya saya membuat file laporan _buku.php pada folder application views buku. Yang di dalamnya memuat perintah untuk print, download PDF, export ke Excel, dan juga di dalamnya memuat judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok. Inilah hasil script codingan yang dibuat. Lalu saya menambahkan function cetak laporan buku untuk mencetak sebuah laporan buku. Selanjutnya saya membuat file laporan _print_buku.php pada folder application views buku, dan di sini memuat tampilan ketika ingin mencetak atau mencetak sebuah laporan buku. Di sini ada judul, laporan data buku perpustakaan online, di bawahnya nomor, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, ISBN, stok. Ketika kita klik print, maka akan muncul tampilan seperti ini.